Jumpa lagi dengan Teacher Nuna dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Apakah kamu pernah mendengar nama Khairil Anwar, Sapardi Djoko Damono, atau Taufik Ismail? Betul, mereka adalah penyair puisi di Indonesia. Jadi materi kita hari ini adalah tentang puisi. Untuk lebih memahaminya, yuk simak penjelasan berikut ini. Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Oke Ananda, itu satu contoh puisi karya Bapak Sapardi Djoko Damono yang berjudul Hujan Bulan Juni. Nah, dari contoh tersebut bisa kita tarik pengertian, puisi adalah teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi mengungkapkan berbagai hal, bisa berupa kerinduan, kegelisahan, atau keagungan kepada Sang Khalik yang bisa kita ungkapkan dalam bahasa yang indah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur puisi. Apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah puisi? Yuk, berikut penjelasannya. Unsur-unsur puisi yang pertama adalah majas. Majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi pembacanya. Jenis-jenis majas sangat banyak, tapi majas yang paling sering keluar pada puisi adalah majas hiperbola, personifikasi, simile, metafora, paralelisme, dan lain-lain. Sebagai contoh, pada puisi Hujan Bulan Juni tadi, majas yang menonjol atau majas yang dominan adalah majas personifikasi dan majas paralelisme. Unsur puisi yang kedua adalah irama. Irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberikan jiwa kepada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu, seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Pada puisi Hujan Bulan Juni, irama yang nampak yang bisa diberikan kepada puisi tersebut adalah irama dan perwujudan rasa kagum dan simpati. Unsur yang ketiga adalah kata-kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata-kata tersebut telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair. Sebagai contoh, kita kutip dari puisi Hujan Bulan Juni tadi. Nah, di sana ada kata pohon berbunga, yang makna tambahannya itu artinya adalah kehidupan yang baik. Ada juga kata jalan, yang makna tambahannya itu menyatakan alur kehidupan. Ada pula kata akar, yang makna tambahannya itu sebagai awal kehidupan.
Unsur yang keempat adalah kata-kata berlambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Contoh pada puisi Hujan Bulan Juni. Hujan melambangkan kebaikan atau kesuburan. Bisa juga kata lain yaitu bunga yang melambangkan keindahan. Dan unsur puisi yang terakhir adalah pengimajinasian atau imaji. Pengimajinasian atau imaji adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan oleh penyair di dalam puisi. Ada 3 jenis imaji atau imajinasi. Yang pertama, imajinasi auditif yang berhubungan dengan pendengaran. Yang kedua, imajinasi visual yang berhubungan dengan penglihatan. Dan yang ketiga, imajinasi taktil yang berhubungan dengan indera peraba. Nah, contohnya pada puisi Hujan Bulan Juni terdapat lirik dihapusnya jejak-jejak kakinya. Penyair mau memperlihatkan atau menggambarkan kepada pembaca seolah-olah pembaca juga ikut melihat apa yang dilihat oleh si penyair pada puisi tersebut. Itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar walaupun di rumah saja. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum dan bye-bye.